Gimana kabarnya teman-teman Mubarak Institute? Sudah sejauh mana persiapan untuk SKD-nya? Oke, kita lanjut bahasan TKP nomor 76 sampai 80 ya. Sebenarnya TKP ini tidak terlalu sulit, tapi jangan disepelekan juga gitu ya. Harus tetap dipelajari karena passing grade-nya main tinggi sekarang ya, 166. Oke, kita lanjut soal pertama. Nomor 76 ya. Terlalu banyak pendatang yang masuk di desa di desa saya membuat perubahan kebiasaan sikap saya. Jadi mungkin terlalu banyak pendatangnya, jadi mungkin tradisi-tradisi atau yang di desa berkurang. Akan mendapatkan poin 1 jika menemui kepala desa dan meminta untuk mengubah semua kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru. Itu poinnya 1. Kemudian mendapatkan poin 2 yaitu jika menemui kepala desa dan menyampaikan keberatan dengan masuknya kebiasaan baru. Jadi kalau ini nggak langsung serta-merta ditolak ya. Bisa jadi kebiasaan barunya lebih baik dari kebiasaan sebelumnya. Kemudian akan mendapatkan poin 3 jika akan bertahan dengan kebiasaan lama di desa saya. Ya, kalau misalnya kebiasaan di desanya kurang baik seperti misalkan mabuk dan seterusnya, ya itu kan tidak baik ya. Jadi harus diubah juga. Poin 4, jika mengikuti kebiasaan baru dan meninggalkan kebiasaan lama. Nah, ini juga harus ditelaah dulu. Apakah kebiasaan barunya pasti lebih baik daripada kebiasaan lama? Kemudian mendapatkan poin maksimal, yaitu ketika mengambil kebiasaan baru yang positif dengan dipadukan kebiasaan lama. Jadi, yang baru, yang positif diambil, yang lama diambil, nanti jadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Oke? Selanjutnya, nomor 77, ini kasusnya yaitu ada Karang Taruna desa di desa saya yang mengalami kesulitan dalam pendanaan. Nah, jadi ini ceritanya kita sebagai ketua Karang Taruna. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mendapat poin 1 jika tidak mempedulikan karena bukan urusan saya. Gimana bukan urusan saya, sedangkan posisinya adalah sebagai ketua Karang Taruna. Yang kedua, menuntut para anggota untuk melakukan iuran. Nah, ini juga belum poinnya 2 karena nggak semua anggota ya mempunyai dana untuk menganggarkan untuk iuran. Yang ketiga, mengajukan dana bank sebagai sumber pendanaan. Nah, ini boleh salah satu opsi. Terus mendapatkan poin 4 jika memikirkan bagaimana caranya untuk menyiasati kesulitan dana tersebut, mungkin dengan musyawarah dan lain-lain ya. Dan yang kelima, mendapat poin 5 yaitu ketika membuat proposal untuk kepala desa, karena memang ini Karang Taruna di desa ya, jadi membuat proposalnya kepala desa dan membuat sablon kaos untuk dijual. Misalkan sekalian promosi desa, di kaosnya itu ada sablon tentang desa, terus dibuat proposal, nah ini kan lebih baik ya. Itu akan mendapatkan poin yang kelima. Selanjutnya, nomor 78. Sebagai ketua kelompok kerja, Budi menugaskan anggotanya untuk mengerjakan sebuah tugas setiap bulannya. Namun beberapa bulan terakhir salah satu anggotanya tidak mau mengerjakan tugasnya. Sikap Budi menghadapi anggotanya. Nah, gitu ya. Budi ini ketua kelompok ceritanya. Jadi akan mendapatkan poin 1 jika langsung melaporkan anggota ke manajer utama. Misalkan manajer ini ada yang nggak mau kerja nih gitu. Kan itu poinnya 1. Kemudian yang kedua, menegur anggota dalam rapat kelompok kerja. Ini akan mendapatkan poin 2. Enggak. Langkah baiknya kalau mau menyampaikan nasihat itu 4 mata aja ya, jangan di forum. Kemudian yang ketiga, mendapat poin 3 yaitu jika memberikan peringatan anggota untuk kembali mengerjakan tugasnya gitu. Jadi mungkin ini sudah 4 mata ya membicarakannya. Nah, yang keempat, poin 4 jika memanggil anggota dan menegur secara personal. Oh, ini yang 4 mata nih. Poinnya 4 lebih baik ya.
Dan poin maksimal yaitu memanggil anggota dan menanyakan dulu kenapa tidak mau mengerjakan tugasnya. Bisa jadi sedang sakit, sedang ada masalah, atau seperti apa. Nanti mungkin tugasnya sementara bisa diringankan atau dialihkan. Oke, kasusnya nomor 79. 2 hari lagi ada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan profesi Sebagai seorang dokter, saya akan, nah gitu. Jadi ada kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Akan mendapatkan poin 1 jika meminta bahan kolega yang ikut pelatihan. Jadilah ikut minta bahannya aja, nanti belajar sendiri di rumah gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 ketika mengikuti pelatihan untuk sekedar menambah koleksi sertifikat. Jadi tujuannya, motivasinya cuma untuk sertifikat. Dan mendapatkan poin ketiga, 3 poin jika mengikuti pelatihan untuk menunjukkan bahwa saya dokter. Oh ya, saya dokter loh, jadi saya ikut pelatihan yang untuk dokter gitu. Kemudian yang mendapatkan poin 4 yaitu jika mengikuti pelatihan tersebut agar bisa reuni dengan kolega. Nah, ini untuk silaturahim ya. Dan mendapatkan poin kelima jika mengikuti pelatihan tersebut karena memang untuk meningkatkan kemampuannya gitu. Ini akan mendapatkan poin 5. Oke, soal nomor 80. Jika sahabat saya melakukan kesalahan, saya akan, apa ini? Jika sahabat ya. Pertama, membiarkan saja, akan mendapat poin 1 jika membiarkan saja karena bukan urusan saya. Katanya sahabat, tapi nggak diurusin ya. Kemudian, yang mendapatkan poin 2 jika mengingatkan sahabat saya di depan teman-teman. Nah, ini kalau bisa jangan ya, mengingatnya di depan orang lama. Kemudian, poin 3, mendiamkan saja karena takut tersinggung. Kalau sahabat mah nggak apa-apa ya, sudah paham lebih dan kurangnya. Mendapatkan poin 4 jika meminta orang lain untuk mengingatkan. Nah, kan padahal sahabatnya ya, seharusnya sahabatnya yang mengingatkan. Nah, sebagai seorang sahabat, sikap terbaik yaitu mengingatkan dan memberi saran agar tidak mengulangi kesalahannya gitu ya. Ini 5 poinnya. Oke, sekian pembahasan TKP nomor 76-80. Semoga bermanfaat. Terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.